Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah memberikan saya waktu untuk mengisi pada acara hari ini. Pagi hari ini, mari kita dengarkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai bab 5. Tapi, di kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani dengan teman saya. Langsung aja yuk, kita kenalan. Halo, Assalamualaikum. Saya Nur Alifah dengan NIM 2283210008 dari kelas A. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahara Aulia dengan NIM 2283210013. Di pagi hari ini, mari kita dengarkan materi yang pertama, yaitu kajian Quran Surat Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh teman saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Nah, langsung aja selanjutnya kita bakalan bahas tentang sunatullah, takdir dan keadilan ilahi. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13. Al-Ghazali berpendapat bahwa Allah berbuat apa yang mereka kehendakinya dan dapat memberikan hukuman menurut kehendaknya. Allah telah menentukan ketentuan bagi kehidupan makhluknya, mulai yang menyangkutkan baik dan buruk, senang dan susah, manfaat dan mudarat, sehat dan sakit, serta berbagai macam bentuk nasib lainnya. Sesuai ketentuan itu merupakan wujud keadilan Allah. Sunatullah dalam Al-Quran menurut Muhammad Fa'ud Abdul Baqi terutama 8 kali dalam 4 surat. Sunatullah merupakan ahmadakaan adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam ciptaannya. Begitu juga Hamka memberikan ilustrasi bahwa sama keadaan sunatullah itu dengan air hilir, pasti menuruti aturan yang ditetapkan Allah, yaitu menurun kepada yang lebih rendah sampai ke laut. Sedangkan menurut Nicholas Majid berpendapat bahwa sunatullah dalam Al-Quran digunakan untuk menentukan ketentuan tentang kehidupan manusia secara sosial dan historial, seperti suatu masyarakat yang mengabaikan keadilan dan hancur, tanpa memperdulikan anggota masyarakat itu berkeagamaan atau tidak, praktek kebiasaan dan atau adat dari Allah yang Maha Pencipta. Dengan kata lain, sunatullah adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku untuk kehidupan manusia yang tidak ada perubahannya ataupun penyimpangan.
Sunatullah diatur dan ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa tanpa ada penyimpangan di alam ini, sesuai dengan keseimbangan, kestabilan, dan keteraturan. Ada malam, ada siang, ada bulan, ada matahari, ada bumi, ada langit, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Kejadian di luar sunatullah merupakan suatu mukjizat dan hikmah yang dikehendaki Allah. Menurut Ahmad Ka'an bahwa Allah menciptakan dan mengatur sunnah itu, Dia pula lah yang menentukan sebab dan akibat, serta Dia pula lah yang mengingatkan dan menghendakinya terjadinya perubahan pada kondisi tertentu. Untuk mewujudkan kemutlakan kekuasaannya dan untuk menunjukkan bahwa Dia sendirilah yang menciptakan dan menguasai sunnah ini, dengan kata lain bahwa Allah lah yang berkuasa secara mutlak dan tiada seorang pun yang sanggup untuk mengubah sunatullah dan ketentuannya. Sifat sunatullah yang pasti merupakan jaminan yang memberikan kemudahan bagi manusia di dalam membuat rencana yang berdasarkan perhitungan. Yang selanjutnya kita bakalan membahas tentang takdir Allah. Takdir menurut Nicholas Masjid, dalam hukum ketentuan tertentu yang telah ditetapkan Tuhan yang mengatur pola perjalanan dan tingkah laku alam penciptanya. Sedangkan Said Sabik menyatakan bahwa takdir adalah suatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah untuk segala yang ada dalam alam semesta maupun ini. Peraturan itu merupakan undang-undang umum yang suatu kepastiannya berlaku antara sebab dan musabahnya, antara sebab dan akibat. Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim kurang sempurna dan bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ketentuan takdirnya. Quran Surat Al-Hijr ayat 15. Dan tidak satu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya yang kami tidak menurunkan melainkan dengan takdir yang dipastikan. Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Takdir menurut Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ada 4 tingkat yang memahami takdir Allah, yaitu 1. Mengimani bahwa Allah Maha Tahu atas segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi dengan ilmunya yang azali dan abadi. 2. Mengimani bahwa Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi sampai hari kiamat, mengimani bahwa Allah telah menghendakinya apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Yang keempat, mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sunatullah adalah suatu hukum ketentuan yang telah berlaku untuk alam kehidupan manusia, sedangkan takdir Allah adalah suatu hukum ketentuan yang pasti berlaku untuk lingkungan hidup alam berkendaraan. Semua itu agar manusia berpikir, mempelajari dan memahaminya. Keadilan ilahi. Adil menurut Al-Qadi Abdul Jabbar adalah hak-hak seseorang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Abdul Hasan Al-Asri menyatakan bahwa semua perbuatan Allah adalah adil. Ia adil dalam menjadikan orang beriman maupun orang kafir. Ia juga adil menyiksa mereka di akhir. Allah berfirman, "Kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang hamba sedikit pun. Dan jika pahala itu hanya sebesar biji sawit pun, pasti akan mendapatkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungannya." Quran Surat Yasin ayat 54. Keadilan Allah menurut Al-Qadi Abdul Jabbar adalah 1. Allah tidak menzolimi seorang sedikit pun, justru Allah Maha Suci dari berbuat zolim. 2. Allah tidak akan menahan hak-hak seseorang walaupun dalam ukurannya yang sangat sedikit. Bagi yang memiliki sifat seperti ini, tentunya tidak mungkin menzolimi berasal dari diri-dirinya. Allah menggunakan neraca dalam adil dan perhitungan yang cermat. Andaikan ia berbuat zolim, maka pernyataan tersebut tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, memandang keadilan-keadilan Allah tidak bisa dari satu sisi, karena keadilan Allah yang mutlak. Demikianlah Islam adalah agama tauhid yang mengesahkan Allah, karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Takdir dan sunatullah ditunjukkan kepada semua makhluknya. Sunatullah adalah fenomena yang terjadi di alam kehidupan manusia, seperti kematian adalah kepastian dari Allah. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kepastian ini yang disebut dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Bukankah Allah adalah hakim yang adil?" Quran Surat At-Tin ayat 8. Menurut
Anwar Harjono, masalah-masalah hukum, kekuasaan, dan keadilan adalah masalah abadi. Mengenai itu, Al-Quran memberikan petunjuk adanya 3 macam hukum, yaitu yang pertama, hukum yang mengatur alam semesta seluruhnya dan yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. 2. Hukum yang dibuat manusia dan berlaku untuk mengatur masyarakat manusia sendiri. Yang ketiga, hukum yang tidak pada hakikatnya berpengaruh atau bahkan pada hakikatnya berlaku untuk mengatur masyarakat manusia dengan atau tanpa persetujuan manusia, yang disebut sunnatullah. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri materi pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Zahara Aulia, mewakili rekan saya Nur Alifa, pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.